Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1561 sampai tahun 1563. Bab 1561 Breakthrough. Hanya saja Landon Sen sudah membicarakannya, tidak peduli seberapa banyak Selin Hua merespons dalam hatinya, tidak mudah untuk menyela. Masalahnya telah diputuskan, dan Raja Guntur Angin Guntur telah bergabung dengan tim Landon Sen. Raja Guntur Angin Guntur juga membuat banyak tekad, ia masih akan meninggalkan Leihai, tanah kelahirannya yang telah bertahan selama ribuan tahun. Jika dia tinggal di Leihai, dia hanya akan tidak dikenal, dan akhirnya dia tidak akan bisa menembus peringkat ke-10 seumur hidup. Tetapi jika Anda pergi ke benua angin besar, mungkin ada kemungkinan seperti itu. Agar tidak biasa-biasa saja, Raja Guntur Angin Guntur sangat teguh dalam tekadnya untuk pergi ke benua angin besar. Saudara Sen hebat, Saudara Yu tidak perlu membayar apapun. Saya tidak punya apa-apa, kristal guntur Yu yang ini harus diterima. Raja Guntur Angin Guntur mengeluarkan tas lunak yang terbuat dari sisik ikan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Landon Sen. Landon Sen secara tidak sadar mengambil tas lunak itu dan membukanya, penuh dengan tombak petir putih dari batu giok putih, memantulkan banyak busur emas, membuat tangan kanan Landon Sen memegang tas lunak itu sedikit lumpuh. Dengan begitu banyak Yu yang Leijing, beratnya hampir 10 kati. Ekspresi Landon Sen sedikit berubah, dan dia segera beralih ke Raja Guntur Angin Guntur, mengertakkan gigi dan berkata, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Tidak. Brother Sen, Brother Yu mengumpulkan kristal guntur Yu yang Leihai untuk digunakan dalam kemajuan. Sekarang mereka telah menembus tingkat ke-9, kristal guntur Yu yang ini tidak ada gunanya bagiku. Feng Lei Yaowang melambaikan tangannya dan meminta Landon Sen untuk menerimanya. Landon Sen merasa sedikit malu, tapi dia masih menerima kebaikannya. Kehilangan 9 Lei Ze yang membelah lightsabers, tetapi secara tak terduga memanen begitu banyak Yu yang Leijing, itu benar-benar keberuntungan. Meskipun Raja Guntur Angin Guntur telah berencana untuk pergi, dia tidak ingin melihat Istana Setan 10.000 dihapuskan, jadi dia langsung menunjuk kera laut puncak tingkat 7 untuk mengelola Istana Setan 10.000. Dan memberikan semua harta di rumah harta kepada monster di Istana 10.000 monster. Hari kedua. Raja Iblis Feng Lei dan Landon Sen Selin Hua meninggalkan Leihai, Tanah Dingin Utara, dan pergi ke Yunjian Beilu. Rencana Landon Sen sangat sederhana. Pertama, dia pergi ke Yunjian Beilu untuk mencari Demon Feng Yue tua, dan bertanya tentang kayu hantu, salah satu bahan teknik kebangkitan, dan kemudian kembali ke benua angin badai setelah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Sebelumnya, Jiang Hai yang menyebutkan bahwa iblis tua Feng Yue juga mencari pohon jiwa bayangan, jadi Landon Sen berencana untuk menanyakan detailnya. Setan tua Feng Yue masih berada di medan perang utama Gunung Tongyu, memerintahkan tentara aliansi untuk terlibat dengan pasukan timur. Landon Sen harus pergi ke Gunung Tongyu untuk menemukannya. Selin Hua, perjalanan ini mungkin menghadapi pasukan yang menuju ke timur, akan ada tingkat bahaya tertentu. Aku bisa membawamu ke tempat yang aman untuk sementara waktu, dan kemudian aku akan menjemputmu setelah urusanku selesai. Kamu lihat bagaimana? Landon Sen, yang berubah menjadi Lei Peng, berkata sambil terbang menuju Selin Hua. Tidak terlalu bagus. Kamu terlalu meremehkan gadis ini. Meskipun gadis ini sedikit lebih buruk dari kamu, dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Selin Hua berkata dengan tak percaya. Baik. Landon Sen tampaknya tidak bisa membujuknya, jadi dia setuju. Raja Guntur Angin Guntur berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Sen, karena kita telah menjadi teman dan saudara, kita harus saling membantu. Jika berguna untuk mendapatkan tempat bagi Foolish Brother saya, kirimkan saja. Oke. Landon Sen tidak berpura-pura, dan dia menjawab langsung, lalu berkata, bahkan jika kita bertiga bertemu pasukan timur, bahayanya tidak besar, kita hanya perlu melindungi diri kita sendiri. Ini baik. Selin Hua dan Feng Lei Demon King merespons. Pegunungan Tongyu membentang hingga ratusan ribu mil dan mengalir melalui ratusan ribu urat spiritual. Ini adalah salah satu tempat suci paling terkenal untuk budidaya di Yunjian Beilu, dan juga merupakan pangkalan penting bagi tentara aliansi utara. Sekte Hehuan dan Istana Bipolar, peringkat kedua dan ketiga di Beilu 18 Immortal Guides, berdiri di Pegunungan Tongyu. Setan tua Feng Yue dari Sekte Hehuan memimpin tentara aliansi utara untuk melawan tentara timur. Setelah lebih dari setengah bulan, Landon Sen akhirnya mencapai Yunjian Beilu dan terbang langsung ke arah Pegunungan Tongyu. Di sebelah utara Pegunungan Tongyu adalah wilayah Northland, tanpa bayangan orang-orang dari timur. Selama penerbangan, Landon Sen melihat sekilas dua biksu dari tahap awal pembentukan alkimia yang terbang dari cakrawala. Emas Dapeng segera berubah menjadi tubuh manusia, menghentikan keduanya, dan dua humanoid Raja Guntur Setan Raja dan Selin Hua mengikuti di belakang Landon Sen.
Ketika dua pembudidaya pada tahap awal pembentukan pil melihat tiga orang yang tiba-tiba melintas, mereka tidak bisa membantu tetapi kaget, mengacungkan tinju mereka dan memberi hormat. Lihat. Saya telah melihat senior. Landon Sen melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, jangan gugup, aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jika kamu menjawab dengan jujur, kamu akan dilepaskan. Kedua pembudidaya tahap pembentukan tampak gugup dan berkata, senior, tolong tanyakan, kami berjanji untuk mengetahui segalanya. Landon Sen mengangguk puas, dan segera bertanya tentang situasi pegunungan Tongyu dan pertempuran antara tentara Aliansi Kontinental Utara dan Tentara Timur. Keduanya langsung menjawab pertanyaan Landon Sen. Sekitar setengah bulan yang lalu, tentara Aliansi Kontinental Utara terlibat dalam pertempuran sengit dengan Angkatan Darat Timur. Karena perbedaan kekuatan tempur, tentara Aliansi Kontinental Utara hampir dipukuli oleh tentara Timur dan dikalahkan. Situasinya sangat kritis pada saat itu, dan istana bipolar hampir hancur. Untungnya, gelombang besar bala bantuan dari medan perang Miaoshan tiba-tiba, seperti embun dari langit, akhirnya meringankan situasi satu sisi. Dalam pertempuran sengit, kedua belah pihak akhirnya mencapai dasi. Meskipun tentara timur menderita kerugian besar, itu masih sombong. Pelatih Donglin dari mendiang Yuan Ying memimpin pasukannya mengepung istana bipolar. Sekarang tentara Uni Beilu terperangkap di istana bipolar, mengandalkan formasi perlindungan gunung, untuk sementara memulihkan dan tidak berani keluar. Tentara sisi timur tidak menyerang dalam waktu singkat, dan juga pulih dari cedera. Kedua belah pihak sedang menunggu waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Inilah yang diketahui generasi muda. Dua pembudidaya dari tahap alkimia menundukkan kepala mereka dan menggenggam tangan mereka dengan gemetar. Landon Sen mengerutkan kening dan menjabat tangannya langsung pada mereka berdua, oke, ayo pergi. Keduanya lega dan langsung terbang. Ekspresi Landon Sen agak jelek, karena tentara Aliansi Kontinental Utara terjebak di Istana Bipolar, itu berarti bahwa daerah di sekitar Istana Bipolar pasti dikelilingi oleh tentara timur. Saya ingin melihat Old Demon Fengyue sekarang, jadi saya harus menerobos dari luar dan menghadapi tentara timur langsung. Pendekatan ini sangat berbahaya. Jika ada kombinasi dari dalam dan luar, itu serupa, tetapi sangat disayangkan bahwa Demon Tua Fengyue dan senior tentara Aliansi Northland lainnya tidak memiliki cara untuk mengetahui kecerdasan terobosan mereka sendiri. Selin Hua tidak bisa membantu tetapi berkata, Landon Sen, sepertinya ini bukan waktu yang baik sekarang. Jika kita bergegas, kita pasti akan dikepung dan ditekan oleh tentara timur. Lebih baik menunggu, ketika kedua belah pihak pergi berperang lagi, kita akan menerobos dan datang bersama. Landon Sen merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak tahu berapa lama gencatan senjata antara tentara Aliansi Kontinental Utara dan tentara Timur akan berlangsung. Mungkin beberapa bulan, mungkin setengah tahun, kita tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Ayo, kalian berdua tidak memasuki Gunung Tongyu. Aku akan menerobos keluar formasi gunung penjaga istana bipolar untuk melihat apakah aku bisa menghubungi para beku patroli Hokuriku. Tidak, ini terlalu berbahaya. Wajah cantik Selin Hua berubah warna. Landon Sen terlalu gila, dia ingin membunuh satu orang menjadi tentara timur. Raja Guntur Angin Guntur tidak membicarakannya, menepuk dadanya dan berkata, Kakak Sen, aku akan pergi denganmu. Bab 1562 Top Reinforcements. Melihat Feng Lei Raja Iblis mengatakan ini, Selin Hua juga menggertakkan giginya dan berubah pikiran, berteriak, aku juga ingin ikut denganmu. Landon Sen melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Anda tidak perlu datang, begitu banyak pasukan di timur bukan lelucon. Saya memiliki teknik terbang petir. Setelah memasuki pegunungan Tongyu, saya secara alami akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengurus Anda, jadi Anda harus menunggu berita saya di luar terlebih dahulu. Tapi, Selin Hua menggigit giginya dan ingin mengatakan sesuatu. Hentikan, kamu harus mendengarkan aku tentang ini. Landon Sen menggelengkan kepalanya. Oke. Selin Hua memutar kepalanya, sedikit tidak senang. Feng Lei Raja Iblis berkata dengan sungguh-sungguh, Brother Sen luar biasa, dan Brother Yu mengagumi. Jika demikian, saya berharap Brother Sen semua yang terbaik dan kembali dengan selamat. Ini baik. Landon Sen menggenggam tinjunya. Penerbangan berlanjut selama 2 hari, dan hanya ada puluhan ribu mil jauhnya dari pegunungan Tongyu, bahkan ada benteng yang dibatasi oleh orang-orang di timur, dan sejumlah besar biksu yang berpatroli dari timur. Balok emas itu menggoyang orang-orang Donglin yang berpatroli dan datang ke Gunung Tandus di utara. Mereka bertiga membuka gua sesuka hati. Selin Hua dan Feng Lei Demon King tinggal di gua. Landon Sen mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan terbang langsung menuju Tongyu Mountain Range. Setelah terbang sebentar, Landon Sen akhirnya memasuki batas pegunungan Tongyu. Pegunungan Tongyu benar-benar dikelilingi oleh tentara ke arah timur, dan ada benteng dan beberapa biksu yang berpatroli di mana-mana. Tentu saja, ini hanya beberapa detasemen tentara timur, dan tentara utama sebenarnya ditempatkan di dekat istana bipolar. Balok emas terbang langsung ke Tongyu Mountain Range. Lihat, apa itu?
Beberapa biksu Donglin yang berpatroli di langit memandang ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas ke rok emas yang lewat, semua menunjukkan kagum. Awas dan beritahu tentara garis depan dengan cepat. Beberapa biksu yang berpatroli merilis jimat transmisi suara dengan panik, tetapi bagaimana kecepatan jimat transmisi suara mengikuti Landen Sen? Istana bipolar terletak di dekat Gunung Liuyun di bagian utara pegunungan Tongyu. Landen Sen memasuki istana bipolar dari utara, dan ia tiba di Gunung Liuyun dalam waktu kurang dari 10 menit. Pasukan timur yang padat ditempatkan di sekitar Gunung Liuyun. Jumlah biksu setidaknya 40.000. Kecuali biksu yang sedang berpatroli, sebagian besar biksu menutup mata dan beristirahat di kamp, mengisi kembali energi mereka, dan terlihat sedikit tak bernyawa dalam kemarahan. Menciak. Balok emas terbang di atas Gunung Liuyun, membuat suara jeritan besar dengan napas yang menakutkan. Sekelompok burung iblis melayang di langit melihat rok emas terbang dari langit, dan segera mengucapkan jeritan panik. Aura yang dipancarkan oleh raksasa emas Peng sangat menakjubkan, seolah-olah membawa rasa penindasan seperti gunung Tai, dan semua burung raksasa yang berpatroli di udara bergetar. Serangan musuh. Para beku di bawah melihat bahwa burung iblis yang berpatroli di langit gelisah, berpikir bahwa bala bantuan biksu musuh telah membunuh mereka, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka berseru. Untuk sesaat, seluruh gunung Liuyun mendidih, dan suasananya tegang. Wow! Sayap-sayap rok emas menyebar, terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju istana bipolar. Para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan timur di garis depan juga segera waspada, dan para pembudidaya dari tahap Yuanying naik ke langit, mencoba menghentikan rok emas. Landen Sen, ini dia. Orang tua botak di akhir Yuanying melirik ke rok emas di langit, matanya yang keruh tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan segera berubah menjadi lampu listrik untuk bergegas menuju rok emas pada roh binatang guntur yang guntur dan angin. Melihat sejumlah besar biksu Naschen Soul State terbang, Landen Sen tidak sengaja terjerat dengan orang-orang ini, melemparkan teknik lepas landas petir, dan bergegas menuju istana bipolar. Ledakan. Suara guntur berdering, dan dapeng emas itu mengusir semua orang dengan kecepatan kilat, bahkan meninggalkan lelaki tua botak itu. Nak, berhentilah untuk Lao-Su. Pria tua botak itu meraung seperti guntur, tetapi guntur yang keras dan ukiran angin di bawahnya sedikit panik. Kuang Lei Feng Sculpture hanya monster tier 8, dan ketika dia melihat Lei Peng dia menyusut sedikit, tubuhnya bergetar. Hal-hal yang tidak berguna. Pria tua botak itu menendang dahi Kuang Lei Feng Diao, terbang langsung dari punggung elang, dan bergegas menuju Landen Sen. Balok emas itu begitu cepat sehingga terbang di luar susunan penjaga gunung istana bipolar dalam waktu kurang dari setengah menit. Seluruh istana bipolar diselimuti oleh lapisan cahaya putih, seperti kapal besar, masih mengeluarkan asap putih. Formasi pertahanan besar yang dikenal oleh Landen Sen ini, yang disebut formasi awan turun, juga merupakan salah satu formasi pertahanan terbaik di dunia manusia saat ini. Dalam area ini, adegan dalam tidak bisa dilihat dari luar, tetapi adegan luar bisa dilihat dari dalam. Landen Sen berteriak ke arah istana bipolar yang diselimuti oleh susunan awan, di bawah Landen Sen, tolong biarkan rekan Daois Feng Yue berbicara dengan saya. Begitu suara itu jatuh, suara Old Demon Feng Yue datang. Brother Landen Sen, terima kasih telah mengambil risiko besar untuk memasuki Gunung Liuyun. Tentara Aliansi Kontinental Utara siap, selama Anda mengatakan sepatah kata pun, kursi ini akan segera memimpin semua pasukan untuk menyerang orang-orang Donglin ini. Di luar istana bipolar, semua pasukan Aliansi Kontinental Utara telah berkumpul di alun-alun, bernomor padat. Setan tua Feng Yue berada di garis depan pasukan dan meluncurkan transmisi suara ke arah Landen Sen di udara di luar formasi, membuat suara. Istana bipolar menempati kurang dari 1000 mil, dan tentu saja pergerakan dari luar juga membuat tentara Uni Utara terkejut. Melihat Lei Peng di luar, Biksu Yuan Yingqi di tentara aliansi telah mengenali Landen Sen. Gu Tianing, Suan Yuan Hong, Jiang Hai, Mu Sue dan kenalan Landen Sen lainnya ada di antara mereka. Semua biksu jiwa yang baru lahir di Hokuriku tidak bisa tidak mengagumi keberanian Landen Sen dan berani memasuki Gunung Liuyun sendirian. Landen Sen yang berada di luar medan perang mencerahkan matanya, itu sangat sederhana sehingga dia bisa menghubungi Old Demon Feng Yue, yang akan jauh lebih mudah. Landen Sen segera mentransmisikan suaranya, Pastor Feng Yue, jika Anda dapat mempercayai saya, Anda akan memimpin pasukan Anda untuk menyerang dan bertarung dengan orang-orang Donglin ini. Sen pasti akan membantu dan memastikan bahwa pertempuran ini akan dimenangkan. Oke. Dengan bantuan Brother Landen Sen, saya tidak perlu khawatir menunggu. Setan tua Feng Yue bahkan tidak memikirkannya, jadi dia setuju. Suan Yuan Hong dan yang lainnya telah lama memberitahu iblis tua Feng Yue tentang pertempuran di medan perang Miaoshan, dan mereka tahu bahwa Landen Sen telah menembus tahap tengah Yuan Ying dan kekuatannya melambung tinggi. Di Battlefield of Misty Mountain sebelumnya, hampir Landen Sen yang membalikkan pertempuran dengan kekuatannya sendiri, mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan membunuh semua biksu di panggung Yuan Ying di timur. Setan tua Feng Yue memiliki visi berbisa, dan dia mungkin bisa menebak bahwa Landen Sen tidak lebih lemah dari biarawan besar di tahap akhir Yuan Ying.
Dengan dia bergabung dengan medan perang, keseimbangan kemenangan sudah miring ke sisinya. Landen Sen sendiri setara dengan penguatan tingkat atas. Waktunya sangat baik sehingga tidak ada alasan bagi iblis tua Feng Yue untuk tidak pergi berperang. Dia segera mengeluarkan perintah militer, tentara aliansi benua utara mematuhi perintah dan segera menarik diri dari formasi Yuncui, seluruh serangan tentara, dan membunuh semua orang ini dari timur. Para tetua dari istana bipolar mengikuti perintah untuk menarik formasi Yuncui. Gu Tianning juga segera memesan. Teman Feng Yue, rekan Gu, jangan terburu-buru meninggalkan formasi Yuncui, tunggu Sen untuk membimbing para biksu Yuanying Stage yang terikat ke timur ini ke tempat yang jauh, dan kemudian pasukan Northland akan keluar lagi, agar tidak membuat istana bipolar menderita. Kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Bab 1563, Sky Ghost Mirror. Ini. Jika saudara Sen terperangkap dalam pengepungan para pembudidaya di tahap Yuanying ke timur, itu sangat berbahaya. Apakah Anda yakin? Setan tua Feng Yue mengerutkan kening. Tentu saja saya yakin, rekan Tao Feng Yue lega, kata Landen Sen tegas. Gu Tianning berkata dengan penuh syukur, Sen Daoyou baik, Gu mengingatnya di dalam hatinya. Melihat bahwa pria tua botak di belakang sudah menyusul, Landen Sen segera mentransmisikan suaranya, aku pergi dulu, kamu akan bertindak secara kebetulan. Setelah berbicara, rok emas segera berbalik dan terbang ke arah belakang. Anak Landen Sen, mati. Melihat Landen Sen terbang ke arahnya, pria tua botak itu berteriak dengan ekspresi muram, menawarkan cermin hitam berkilau. Cermin harta karun hitam hanya seukuran telapak tangan, dan seluruh tubuh secerah obsidian, namun cermin harta karun kecil diukir dengan banyak pola rumit. Wajah utara cermin harta karun digambarkan dengan hantu ganas. Cermin hantu langit. Mata Landen Sen bulat, dan hatinya penuh. Tiga harta di sebelah timur adalah cincin emas naga dan phoenix, cermin hantu langit, dan gunung Bingpo. Sebagai pelatih kepala pasukan timur, lelaki tua botak itu juga memiliki harta spiritual sudo prematur, yang merupakan cermin hantu hari ini. Tiga harta karun di timur juga di peringkat. Cincin naga dan phoenix yang menakutkan berada di peringkat pertama, cermin hantu langit berada di peringkat kedua, dan gunung Bingpo Landen Sen hanya bisa berada di peringkat ketiga. Peringkat lebih tinggi dari gunung Bingpo, Anda sudah bisa melihat kengerian cermin hantu hari ini. Cahaya ajaib Hunyuan, penyakit. Saya melihat lelaki tua botak itu meninju sejumlah besar kekuatan spiritual ke cermin hantu langit, dan sejumlah besar cahaya hitam dilepaskan dari cermin harta karun dalam sekejap, membentuk seberkas cahaya hitam, menembak ke arah balok emas seperti meriam laser. Di mana cahaya ajaib lewat, ruangnya sedikit terdistorsi. Landen Sen ngeri, dan dia secara naluriah merasakan bahwa cahaya ajaib yang menyerang mengandung kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Cahaya ajaib dari cermin hantu hari itu adalah milik energi kotor. Meskipun sangat kuat, sejumlah besar Yuyang Jinlei mungkin bisa menolaknya. Landen Sen secara tidak sadar ingin memobilisasi Yuyang Jinlei, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa 9 pegangan laser lightsaber yang membelah itu tidak ada di tangannya, sudah waktunya. Tidak ada cara lain. Dalam keputusasaan, rok emas membuka mulut besarnya dan mengorbankan segel naga sihir harta karun kuno, dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke segel giok, langsung mendesak segel naga sihir ke ekstrim. Ledakan. Pola naga ajaib di permukaan segel giok putih melepaskan cahaya putih yang sangat menyilaukan, menutupi tubuh rok emas. Segera setelah itu, naga giok dengan panjang tubuh lebih dari 20 meter terbang keluar dari segel naga ajaib dengan nafas yang menakjubkan. Naga sihir menelan sejumlah besar hantu di susunan misterius lembah Suanyu terakhir kali, dan auranya tumbuh banyak. Melihat kekacauan dan cahaya ajaib menerpa, Landen Sen mengertakkan gigi dan berteriak, naga ilusi, hentikan aku. Begitu deru jatuh, naga sihir di depannya tiba-tiba membuka mulut besarnya, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dari mulutnya. Memanggil. Sinar putih cahaya bertabrakan dengan sinar hitam, membuat raungan yang keras, hampir tidak menghalangi cahaya sihir. Ini sebenarnya segel naga sihir. Wajah tua botak pria tua itu berubah warna, dan dia tidak berpikir bahwa Landen Sen memiliki harta yang sedemikian rupa sehingga mengusir kejahatan dan kekotoran. Segel naga sihir adalah harta langka di dunia manusia yang dapat menekan monster yang kuat, dan memiliki efek penindasan yang besar pada kekuatan kejahatan. Meski begitu, Sky Ghost Mirror adalah harta roh sudo prematur, dan segel naga sihir belum begitu kuat. Pria tua botak itu hanya tercengang sesaat, ekspresinya kembali ke ekspresi yang biasanya, dengan sarkastik berkata, lain-lain, apakah Anda pikir segel naga ajaib dapat memblokir cahaya sihir orang tua yang kacau? Mimpi yang bodoh. Setelah berbicara, pria tua botak meningkatkan output spiritualnya, dan cahaya hitam cermin hantu langit naik. Lampu sihir yang kacau datang lebih keras, dan langsung menekan cahaya putih yang diludahi naga sihir. Sangat disayangkan bahwa naga sihir memiliki kemampuan terbatas, meskipun kekuatan kekotoran sangat terkendali, segel naga sihir cahaya sihir tingkat ini masih sulit untuk ditolak.
Melihat situasinya tidak baik, Dapeng Emas membuka mulutnya dan memuntahkan petir tebal dan kilat ke mulut mangkuk. Ledakan. Suara guntur seperti petir di langit yang cerah, dan cahaya putih diberkati oleh guntur dan kilat. Itu seperti darah ayam, dan hampir tidak menghalangi cahaya sihir yang kacau. Kunli Lightning adalah salah satu dari 3 halilintar hebat, dan secara alami memiliki efek pengekangan yang kuat pada kekuatan kotoran. Tanpa upaya terakhir, Landen Sen benar-benar tidak ingin mengkonsumsi Kunli Thunder dan kilat. Setelah itu, teknik pelarian guntur terbangnya sepenuhnya bergantung pada Kunli Thunder dan petir, tetapi jika dia tidak memblokir cahaya sihir yang menakutkan ini, Landen Sen merasa bahwa dia akan mati dengan menyedihkan. Wajah tua lelaki botak itu agak jelek, dan dia tidak menyangka bocah dengan kekuatan magis ini melepaskan banyak kilat. Yulong telah menahan beberapa saat, dan kekuatannya secara bertahap habis, dan Landen Sen tidak dapat mendukung banyak petir dan kilat. Selusin pembudidaya periode Donglin Yuanying mengejarnya, dan situasinya memalukan. Pada saat krisis, Dapeng Emas mengeluarkan raungan, menghembuskan sejumlah besar energi suci yang melawan matahari dari mulutnya, memberkatinya di Baiguang dan Kunli Thunder. Roh pertempuran Seng yang juga memiliki efek mengusir kejahatan dan menghindari kekotoran. Sekarang 3 kekuatan berkah akhirnya mendorong sinar hitam kembali. Ledakan. Dengan suara keras, seberkas cahaya meledak di udara. Landen Sen mengambil kesempatan ini, Dapeng Emas menoleh dan berlari, segera menggunakan teknik terbang guntur untuk menjauhkan diri dari pria tua botak itu. Sumpit Landen Sen, hentikan aku. Lelaki tua itu berteriak marah, wajahnya gelap seperti bagian bawah pot, dan dia mengejar rok emas dengan panik. Sekelompok pembudidaya dari tahap Yuanying ke timur saling berhadapan, berusaha menghentikan Landen Sen. Namun, kecepatan emas Dapeng terlalu cepat dan langsung mempengaruhi para penggarap Naschen Soul Stage. Hentikan binatang kecil itu untukku dan jangan biarkan dia lari. Lelaki tua itu menggeram dengan panik. Wang Wensan dan sejumlah besar biksu Donglin Yuanyingji meninggal di tangan Landen Sen, dengan kebencian yang begitu mendalam, dia tidak ingin membiarkan Landen Sen pergi. Landen Sen tidak ingin melarikan diri, dia hanya ingin mengalihkan para penggarap itu dari Naschen Soul Stage ke timur dari sekitar istana bipolar. Sekarang tujuannya hampir tercapai. Gu Tianing dalam formasi awan melihat bahwa Landen Sen sudah membuang para penggarap panggung Yuanying di timur, dan tidak bisa menahan keringat untuk Landen Sen. Menggantung. Iya. 3 tua-tua panggung Yuanying dari istana bipolar merespons dengan keras dan segera melemparkan mantra di depan arai untuk menghapus arai Cloud Hanging. Lapisan-lapisan sinar matahari di luar istana bipolar, dan kabut putih yang luas berangsur-angsur menghilang, dan formasi perlindungan gunung telah terangkat. Setan tua Feng Yue berteriak keras, tentara aliansi Northland mematuhi perintah, bunuh aku. Membunuh. Teriakan mengguncang langit, dan iblis tua Feng Yue dan biarawan jiwa Naschen dari Beilu memimpin pasukan, bergegas keluar dari istana bipolar, dan membanting ke arah tentara di sisi timur Gunung Liuyun. Marsal, tentara aliansi kontinental utara keluar. Seorang biksu Donglin Yuanyingji buru-buru berteriak kepada pria tua botak itu. Orang tua botak itu terkejut dan marah, berteriak keras, tentara sisi timur mematuhi perintah, bunuh aku kembali. Tentara musuh datang, dan demi situasi keseluruhan, pria tua botak itu tidak punya waktu untuk memperhatikan Landen Sen yang bersembunyi dari barat. Dia bertindak tegas dan menyemprotkan banyak darah ke cermin hantu di tangannya, dan dia tidak ragu untuk menghabiskan banyak energi kehidupan untuk mengaktifkan cermin hantu langit. Dengan hormat, tolong hormat hantu, Mi kepala kuda banteng. Dengan minuman dalam, 2 hantu besar tiba-tiba terbang keluar dari cermin hantu hitam yang bersinar.